Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bersama Bapak Billy Saputra kembali di pelajaran bahasa Arab. Di pertemuan kedua ini Bapak ingin melanjutkan pelajaran kita tentang pelajaran yang pertama lalu. Baik, jika pelajaran pertama yang lalu kita belajar mengenai kata ganti, yaitu dhamirun. Yang pertama adalah ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Maka di pelajaran kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan dhamirun tadi. Misalnya kalimat-kalimat dhamir tadi kita gabungkan kepada beberapa kalimat. Baik, untuk kalimat yang pertama Bapak ingin gabungkan ke kalimat yang dimana kalimat ini memiliki dua pembagian jenis dari kalimat tersebut. Baik, pembagian yang pertama adalah jika ditinjau kalimat ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar merupakan kalimat yang dimana diperuntukkan atau digolongkan kepada jenis golongan laki-laki. Misalnya tilmizun dan tilmizatun. Maka yang dimasuk dalam golongan laki-laki adalah tilmizun, yaitu murid laki-laki. Baik, yang kedua adalah mu'annats. Mu'annats, apakah itu mu'annats? Mu'annats adalah sebuah kalimat yang diperuntukkan atau digolongkan kepada golongan perempuan. Misalnya dalam anta dan anti, anta itu kamu untuk laki-laki, maka dia tergolong kepada kalimat mudzakkar. Dan anti itu tergolong ke kalimat mu'annats, karena anti artinya adalah kamu tapi diperuntukkan untuk perempuan. Begitu juga ada beberapa kalimat lain dalam kalimat biasa yang digolongkan juga ke golongan laki-laki dan perempuan. Kalimat yang pertama yang Bapak beri contoh adalah kalimat tilmizun dan tilmizatun. Nah, bagaimana kita memasukkan kalimat dhamirun tadi ke kalimat-kalimat yang Bapak sebutkan tadi? Contoh yang pertama adalah kalimat anta. Anta artinya adalah kamu laki-laki. Maka jika digolongkan atau digabungkan, dipertemukan dengan kalimat tilmizun dan tilmizatun, maka yang kita pilih sebagai kalimat yang cocok adalah tilmizun. Kenapa tilmizun? Tilmizun artinya adalah murid. Nah, tapi murid di sini diperuntukkan untuk laki-laki. Maka kita cocokkan, maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Anta tilmizun. Kamu adalah seorang murid laki-laki. Mengerti anak-anak? Oke, untuk kalimat yang kedua adalah anti. Dari kalimat tilmizun dan tilmizatun tadi, ketika kita cocokkan dengan kalimat anti, maka dapat kita ambil yaitu kalimat yang kedua, yaitu tilmizatun. Anti artinya adalah kamu untuk perempuan, dan tilmizatun artinya adalah seorang murid tapi diperuntukkan untuk seorang perempuan. Maka ketika kita cocokkan dari kedua kalimat tadi, maka tilmizatun adalah pasangan dari kalimat anti. Baik, untuk contoh yang ketiga adalah kalimat huwa. Huwa artinya adalah dia untuk laki-laki. Maka kalau ketika kita melihat kalimat tilmizun dan tilmizatun, maka yang cocok digunakan digabungkan kepada kalimat huwa adalah tilmizun. Kenapa tilmizun? Karena tilmizun artinya seorang murid diperuntukkan untuk laki-laki, dan huwa artinya adalah dia diperuntukkan untuk seorang laki-laki. Baik, contoh yang terakhir adalah kalimat hiya. Hiya artinya adalah dia diperuntukkan untuk perempuan. Maka jika ditinjau dari kalimat tilmizun dan tilmizatun, maka yang lebih cocok untuk digabungkan ke kalimat hiya adalah tilmizatun. Kenapa tilmizatun? Karena tilmizatun artinya adalah murid yang diperuntukkan untuk perempuan, seorang murid perempuan. Hiya adalah dia diperuntukkan untuk perempuan. Maka ketika digabungkan adalah hiya tilmizatun, dia seorang murid perempuan. Nah, perlu digarisbawahi juga kalimat yang terbagi dalam mu'annats dan mudzakkar. Mudzakkar dan mu'annats. Mudzakkar itu lebih simpelnya jika anak-anak menemukan sebuah kalimat tidak terdapat huruf tak marbutoh. Tak marbutoh nanti Bapak beri contoh di layar ya, untuk tulisannya seperti apa. Nah, jika mudzakkar, dia di akhir kalimat tidak memiliki huruf tak marbutoh. Itu cara gampang untuk mengenali pembagian kalimat tersebut.
Yang kedua adalah kalimat mu'annas. Kalimat jika dikatakan mu'annas, ciri-cirinya adalah jika kalimat tersebut memiliki huruf tak marbuto. Nah, tak marbuto seperti apa nanti Bapak beri contoh di layar. Nah, maka itu cara simpel kita untuk mengenali apakah kalimat ini tergolong dalam kalimat mu'annas atau kalimat ini tergolong dalam kalimat muzakkar. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana jika domirun ini digabungkan terhadap kalimat yang menanyakan tentang identitas dan pekerjaan seseorang. Bapak di sini punya dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah kalimat ma. Ma ini biasa digunakan jika kita ingin menanyakan tentang profesi seseorang. Contoh, apa pekerjaanmu? Saya seorang guru. Maka dalam bahasa Arab jika ditanyakan seperti ini, ma anta, kita menggunakan kalimat anta yang pertama ya. Ma anta, ana ustadun. Ana ustadzun. Anta merupakan penggolongan kamu untuk seorang laki-laki, maka jawabannya juga harus sinkron antara jawaban dengan pertanyaan, maka harus sinkron yaitu laki-laki. Jika anta digabung pertanyaannya adalah anta, maka jawabannya tidak boleh anta juga, jawabannya harus ana, karena yang ditanya adalah kamu dan kamu harus menjawab. Apa pekerjaanmu? Siapa kamu? Adalah jawabannya adalah saya seorang guru, misalnya saya seorang murid. Ma anta untuk laki-laki, jawabannya ana ustadun, saya seorang guru jikalau itu laki-laki. Lalu yang kedua, jikalau kalimatnya anti, ma anti, tadi kita punya kalimat tilmizun dan tilmizatun. Sekarang Bapak gunakan ustadzun dan ustazatun. Ustadzun tadi yang pertama contohnya untuk laki-laki, yang kedua ini adalah untuk perempuan. Ma anti, jawabannya adalah ana ustazatun. Ingat, contoh dari kalimat mu'annas itu terdapat huruf tak marbutoh di belakangnya. Maka ustadzun dan ustazatun yang digabungkan dalam kalimat, yang digandengkan dengan kalimat ia adalah ustazatun. Ma anti, ana ustazatun. Baik, untuk kalimat yang ketiga, kalimat huwa. Huwa ini juga diperuntukkan untuk laki-laki. Maka jika ditanya huwa, maka jawabannya adalah huwa. Karena apa? Karena huwa merupakan posisinya orang ketiga. Yang ditanyakan bukan Anda, tapi adalah dia. Maka jika pertanyaan seperti ini, ma huwa, huwa adalah dia untuk laki-laki, jawabannya adalah huwa ustadun. Ustadun kalimat muzakkar, tidak terdapat huruf tamar buto. Ma huwa, jawabannya adalah huwa ustadun, seperti itu. Itu contoh untuk kalimat ketiga. Contoh kalimat yang terakhir adalah misalnya ditanyakan tentang hiya. Hiya adalah dia untuk perempuan. Jika pertanyaan adalah mahia, apa pekerjaannya dia? Nah, misalnya seperti itu mudahnya. Mahia, maka kita gunakan kalimat mu'annas juga jawabannya, yaitu yang kalimat terdapat huruf tak marbutoh. Mahia, jawabannya adalah hiya ustazatun. Hiya ustazatun. Kenapa ustazatun yang digunakan? Karena ustazatun merupakan kalimat mu'annas yang dimana di dalamnya terdapat huruf tak marbutoh. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga anak-anak dapat menangkap dengan baik, dan Bapak harap bahasa Arab di kelas 4 ini dapat meningkat dari kelas sebelumnya. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.